Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah. Kaji kita pada siang ini membahas tentang orang cerdas, santiang, pinter, yang taat kepada Allah. Dia tidak mau menghabiskan waktu dengan percuma. Tidak ada ceritanya menghabiskan waktu tak bermanfaat. Orang itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191. Orang itu disebut dengan ulul albab. Kita tidak baca seluruh ayat 191, kita ambil isinya saja yang akan kita bahas. Bahwa ulul albab itu adalah orang allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang berzikir. Wazkurullah qiyaman, sedang berdiri, qu'udan, sedang duduk, wa 'ala junubihim, sedang berbaring. Itu tiga posisi manusia yang setelah dalam posisi itu dapat melakukan yang lain. Kalau sedang berdiri, bisa berjalan, bisa berlari. Kalau sedang duduk, wa qu'udan, bisa juga sedang duduk itu melakukan sesuatu pekerjaan seperti tukang jahit, itu bekerja sambil duduk. Supir bekerja sambil duduk. Wa 'ala junubihim, orang berbaring. Berbaring dapat saja sedang beristirahat atau sedang melakukan tugas wajib kepada keluarga. Jamaah sekalian, tiga posisi itu dipakainya untuk berzikir. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ia berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, dan berjalan. Artinya, tidak ada waktunya yang tidak dipakai untuk berzikir. Tidak ada alasan. Abah sedang jalan mah bisa berzikir, sedang duduk bisa berzikir, sedang berbaring bisa berzikir. Kenapa bisa? Tentu karena dia berzikirnya seperti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Tidak berzikir seperti yang lain. Apa petunjuk Allah dalam Al-Quran tentang berzikir? Lihat surat Al-A'raf ayat 205. Situ ada teknis berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsika. Apa itu fi nafsika? Nafsi, nafas, ango, roh. Fi nafsika, di dalam nafasmu, di dalam rohmu. Bisa juga disebut dengan hati, dalam hatimu. Jadi bukan di mulut. Zikir itu memang perkataan, ucapan, tapi tidak di mulut saja. Mulai dari fi nafsika, di dalam nafasmu. Tadarruan, fi nafsika tadarruan, dengan merendahkan diri. Jadi berzikir itu dari dalam, rendahkan pula diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pekerjaan paling terpuji. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sekaligus dengan itu kita merendahkan diri kita. Allah Maha Besar.
tentu kita maha kecil. Kalau Allah besar, kita juga membesarkan diri, itu namanya bukan takbir, itu namanya takbur. Bedanya hanya bir dan bur. Kalau takbir membesarkan Allah, mengecilkan diri. Kalau takbur membesarkan diri. Jadi kalau kita pakai kalimat takbir untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari dalam, fi nafsika, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut, gentar. Jadi ada 3 yang telah kita sebutkan dari surat Al-A'raf ayat 205. Pertama, fi nafsika. Yang kedua, tadarruan, dengan merendahkan diri. Wa khifatan, dengan rasa gentar. Kalau bahasa orang awak, cameh raso kalai, arok raso kalai, cameh raso kaindah. Ini wa khifatan. Yang keempat, yang terakhir, ini teknis berzikir menurut Allah, wadunal jahri minal qauli, jangan dijaharkan dengan kata-kata. Walaupun berzikir itu kata, seperti subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu kan kata. Tapi kata itu tidak boleh dijaharkan. Dunal jahri, itu perintah, jangan dijaharkan. Maka ada 4 akhirnya ketemu di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Pertama, fi nafsika. Kedua, wa khifatan. Yang ketiga, wadunal jahri. Maaf, fi nafsika, tadarruan, wa khifatan, wadunal jahri. Ada 4. Fi nafsika, di dalam diri, di dalam nafas. Tadarruan, merendahkan diri. Wa khifatan, dengan rasa gentar, takut. Yang keempat, dunal jahri, jangan sekali-kali dijaharkan. Kata duna itu berbeda dengan la. La memang jangan juga terjemahannya, jangan dijaharkan. Tapi Allah memakai kata duna. Duna itu jangannya selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh dijaharkan. Dunal jahri minal qauli, maksudnya tidak boleh dijaharkan kata-katanya. Walaupun itu adalah kata, tetapi tidak boleh dijaharkan katanya. Apa beda jahar dengan sir? Jahar, suatu kata terdengar oleh orang lain, itu namanya jahar. Sir, suatu kalimat yang hanya terdengar oleh telinga sendiri. Talingo seorang mendangannya itu namanya sir. Kok tadanga ada orang, itu namanya jahar. Allah melarang zikir jahar. Sehingga ada 4 teknis berzikir yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Kita ambil kesimpulannya, bahwa orang yang cerdas menurut Allah disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu adalah